Halo, balik lagi nih sama saya sendiri hari ini. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas tentang pengeluaran ya, living cost lah. Kita bilangnya living cost di Edmonton ya. Karena kan tiap provinsi itu beda-beda. Nah, dan kebetulan kita tinggal di Edmonton, jadi kita mau ngebahas tentang living expense di Edmonton gitu. Dan kita kan baru ya, baru di sini 4 bulan. Dan ya kita udah tau lah sekarang pengeluaran per bulannya tuh berapa gitu ya. Nah, udah gitu nanti ditambah penghasilan berapa sama pengeluaran kira-kira plus apa minus nih gitu. So, let's check it out. Oke. Nah, saya sudah kira-kira sudah tulis mencatat pengeluaran apa aja sih yang kita keluarin selama 1 bulan itu ya. Yang pertama itu adalah tempat tinggal ya. Nah, tempat tinggal kita ini sekitar 1.100 per month-nya. Jadi sebulan tuh 1.100. Oke, itu udah 1.000 berarti kan. Kedua itu adalah internet maksudnya wifi ya. Karena wifi itu dia nggak include. Yang include di apartemen itu cuman water, heater, sama electricity gitu. Nah, itu enak sih sebenarnya. Itu internetnya kita bayar sekitar $50 per bulan. Itu buat wifi di rumah ya gitu. Dan kedua ya internet handphone itu kita ada 2. Berhubung kita bawa handphone sendiri dari Indonesia, jadi kita cuman beli nomornya aja. Nah, kalau nomornya itu kita beli udah include paket ya, 17 giga per orang. Jadi dan bayarannya per bulan tuh sekitar $80 per bulan gitu, karena lagi ada promo, kebetulan lagi ada promo. Dan terakhir adalah yang pasti itu groceries ya. Nah, grocery kita itu total per bulannya kurang lebih sekitar $400 per bulan. Dan itu pun udah menurut kita tuh udah banyak gitu ya. Karena kita bisa beli banyak banget dari grocery itu tuh $400 tuh banyak banget. Dari makanan lah. Jadi kalau mau murah kita selalu beli yang bulk, yang gede. Karena jatuhnya lebih murah dan lebih banyak gitu kan. Dan emang itu lebih jauh, bisa lebih lama gitu. Karena rata-rata kita beli selalu di Costco. Dan kalau yang dikit-dikit kita belinya di Superstore. Kalau di Costco tuh emang murah banget gitu. Dan itu 400. Jadi total semuanya adalah ini pengeluaran ya guys. Pengeluaran itu coba kita hitung 1.100 tadi. Ya kalian bisa hitung sendiri lah ya. Tambah 50, tambah 80, tambah 400. Jadi total sebulannya itu $1.630 per bulan. Oke, kita tambahin aja misalnya pengeluaran tak terduga. Pengeluaran tak terduga tuh biasanya berapa ya? 10% lah ya, anggap 10% ditambah 10%. Tada. Jadi total adalah, ya kita buletin aja 1.800 per bulan. Nah, menurut kalian segitu banyak gak sih gitu? Ya Pak, banyak sih 1.800 per bulan tuh buat kita bertiga. Ya berarti anggapannya seorang itu berarti $600 gitu loh. $600 per kepala ya gitu, sama si Tania gitu. Oke, nah sekarang kita hitung nih penghasilan kita. Kita anggap aja kita kerja karena
karena gua sebagai di sini sebagai international student dan itu cuman kerjanya boleh maksimal 20 jam. Oke. Dan jadi dibatasin per minggunya tuh 20 jam. Dan kita ambil semua minimum wage ya. Terus si Fir kita itu kan full time. Nah, dia tuh berarti kan anggap aja 40 jam per minggu. Jadi total itu adalah 60 jam per minggu. Oke. Sekarang 60 jam kita dikali 15 hour. 15 dolar per hour. Nah, 15 dolar per hour itu kalau dikali 60 jam adalah sekitar 900 dolar per minggunya. Tapi ini inget ya, belum dipotong pajak. Nah, setelah dipotong pajak, oke, kita kali 4 ya. Kita kali 4 berarti kan dalam satu bulan itu ada 4 minggu, let's say. Berarti kan sekitar 3.600 per dolar sebelum pajak. Ingat ya, sebelum pajak. Karena di Kanada ini pajaknya lumayan besar. Karena buat inilah, buat itulah. Jadi potongannya lumayan. Kalau nggak salah tuh sekitar 30% dari penghasilannya. Tapi nggak tahu juga ya. Karena kita di sini banyak yang bilang sih 30%. Cuman pada kenyataannya kalau kayak kita, kalau gua karena kebetulan international student itu nggak dipotong pajak guys. Mungkin karena di bawah di 20 jam gitu, di bawah 20 jam itu jadi kayak nggak kena potong pajak. Sedangkan si ibu itu tuh kena potongan pajak sekitar berapa? 12% ya? 12%, tapi kan udah ditambah. Itu kan karena dapat yang cuti dibayarkan tuh. Oh. Paid off itu. Ya, terus ada tambahan. Oke. Jadi potongan tuh 12%. Terus ada lagi tambahan benefit kita tuh karena kita nggak ada cuti. Jadi dia tuh kayak nambahin duit gitu loh. Jadi yang kayak cuti digantiin duit gitu loh. Ngerti gak maksudnya? Jadi ya itu. Tapi nggak banyak sih ya. Nggak banyak ya. Kayak cuma Potongannya harusnya sekitar 17-18% buat teks, ditambah itu jadi cuma ya, pokoknya bersihnya anggap aja potongannya 12% ya. Ya 15% lah anggaplah. Coba kita kali 3.600 dikurang 15%. Tara. Jadi bersihnya kita oke. Ya, bersihnya itu adalah sekitar anggap aja 3.000 dolar per bulan. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya ya untung sih. Maksudnya kita bisa nabung juga. Jadi buat bayar sekolah ya. Bayar sekolah tuh jadi kebayar gitu ya. Jadi kerja 4 bulan sampai capek, nanti habis lagi duitnya buat semester depan. Ya nggak, Be? Jadi ya lumayan sih, maksudnya kita juga ada simpanan lah istilahnya guys. Gitu. Jadi makanya kalau nggak dapet nilai A, ya amsyong. Jadi makanya sekolah yang pintar ya guys. Ya, jadi berarti 3.600 itu dikurang 1.800 pengeluaran. Berarti kita ada sisa 1.200 gitu. Ya lumayan lah buat kita nabung kan. Terus ya oke. Terus juga ada ininya sih, benefitnya juga kan kalau kerja tuh gitu. Jadi nggak perlu pusing lah. Dan ya kebetulan karena si Tania itu belum sekolah, jadi ya mungkin pengeluarannya nggak gitu banyak ya, gitu. Belum banyak gitu. Nanti kalau udah sekolah ya mungkin kita harus bawain bekal kan, jadi pengeluaran lagi buat makan gitu loh. tapi ini kan 400 tuh udah termasuk jajan. Iya, tahu. Jadi ya, kan tadi udah ditambahin 10% itu. 10% pengeluaran tak terduga itu. Pengeluaran. Ya, jadi gitu aja sih paling. Ya, not so much. Ya, yang penting adalah satu tuh jarang ya. Maksudnya jangan sering-sering jajan sih. Lebih tepatnya gitu. Jangan sering jajan, jangan makan di luar gitu. Once in a while itu nggak apa-apa gitu. Kayak kita sebulan sekali kita makan Popeye itu, ayam Popeye. Dan itu aja kita sekali makan bisa 12 sampai 15 dolar gitu loh. Gitu.
Sebenarnya hidup di Kanada ini simple sih guys. Yang penting kita untuk awal itu jangan beli yang kita nggak butuhin gitu. Tapi beli yang kita butuhin gitu. Kayak ya groceries itu udah pasti ya gitu. Terus kalau kayak kita nih, kayak kita istilahnya ngisi apartemen aja, kita cari barang-barang yang second, yang murah, yang gratis. Nah itu tuh juga sangat-sangat membantu kalian di awal gitu loh. Jadi jangan terlalu banyak maunya, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Wah itu susah gitu. Yang penting kita beli apa yang kita butuhin dulu gitu. So ya mungkin itu aja sih guys videonya. Bagi yang mau tanya-tanya lagi jelasnya gimana. Cuman ya basicnya semua itu bisa dihitung dan kalian udah tahu lah hitungannya. Ini khusus istilahnya ini khusus di Edmonton ya. Karena di Edmonton ini kan juga provinsinya kebetulan murah ya, living costnya murah, terus pajak GST-nya paling kecil. Sedangkan di tempat kayak Vancouver itu 13% kalau nggak salah, 13%. Di Toronto kayaknya 15% deh kalau nggak salah. Gitu. Ya paling gitu aja sih guys videonya, cuman share sedikit aja biar buat kalian yang penasaran aja gitu. So, stay tune terus. See you in the next video. Bye bye.